Halo, kamu yang lagi scroll sambil mikir, emang bisa ya hidup dari konten? Jangan kemana-mana, karena cerita ini bisa bikin cara pandang kamu tentang YouTube, Facebook, dan platform lainnya berubah total. Siap atau tidak, ini bukan cuma soal viral, tapi soal perjalanan hidup, kebiasaan, dan strategi nyata para konten kreator dari nol sampai digaji dolar. Di awal kemunculannya, YouTube bukan tempat cari uang. Tahun 2005, YouTube cuma dipakai buat upload video iseng, video kucing, dan rekaman kamera buram. Belum ada gaji, belum ada AdSense, bahkan belum kepikiran jadi pekerjaan. Banyak kreator awal itu statusnya masih pelajar, mahasiswa, atau karyawan kantoran yang upload video sepulang kerja hanya karena hobi. Titik balik besar terjadi saat Google membeli YouTube pada 2006. Dari situlah YouTube mulai berpikir, kalau kreator senang, platform hidup. Maka lahirlah YouTube Partner Program. Inilah momen sejarah ketika video mulai dihargai, iklan mulai muncul dan kreator mulai digaji berdasarkan tayangan dan durasi tonton. Sistem gaji YouTube tidak asal bayar. Mereka menghitung dari iklan yang tampil, jumlah penonton, negara penonton, hingga seberapa lama orang menonton video. Kreator yang konsisten, kontennya ditonton sampai habis dan penontonnya aktif, bisa mendapatkan penghasilan rutin setiap bulan. Dari sinilah, status konten kreator mulai diakui sebagai pekerjaan nyata. Facebook menyusul dengan caranya sendiri. Awalnya, Facebook hanya fokus ke status dan foto, tapi saat video mulai mendominasi, Facebook meluncurkan monetisasi lewat in-stream ads. Kreator bisa digaji dari iklan yang muncul di tengah video. Banyak ibu rumah tangga, pekerja pabrik, bahkan pedagang kecil yang awalnya cuma upload video keseharian, akhirnya dapat penghasilan tambahan. Menariknya, sebagian besar kreator sukses bukan berasal dari keluarga kaya. Banyak yang sebelum dewasa sudah terbiasa bekerja keras, membantu orang tua, jualan kecil-kecilan, atau kerja serabutan. Kebiasaan itu membentuk mental pantang menyerah yang akhirnya sangat berguna saat membangun channel dari nol tanpa penonton. Platform lain seperti TikTok, Instagram, dan Snack Video juga ikut masuk ke permainan ini. Mereka menyediakan kreator fun, bonus performa, dan kerjasama brand. Artinya, makin lama platform makin sadar bahwa kreator adalah aset utama, bukan sekedar pengguna biasa. Soal kebiasaan, kreator yang bertahan lama biasanya punya rutinitas yang kelihatan sepele tapi konsisten. Mereka bangun dengan ide konten di kepala, bukan nunggu mood. Mereka mengamati komentar, membaca tren, dan belajar dari video yang gagal tanpa baper. Ini kebiasaan yang jarang dibahas, tapi sangat menentukan. Viral itu bukan soal hoki semata. Algoritma platform bekerja berdasarkan reaksi manusia. Video yang bikin orang berhenti scroll, nonton lebih lama dan berkomentar akan terus didorong. Karena itu, 3 detik pertama video adalah nyawa. Kalau gagal di situ, video bagus pun bisa tenggelam. Kreator yang selalu viral biasanya paham satu hal penting. Mereka bicara ke satu orang, bukan ke semua orang. Gaya bicaranya santai, seolah ngobrol langsung, dan topiknya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Inilah yang membuat penonton merasa gue banget. Masalah status sosial juga sering jadi bahan bakar konten. Banyak kreator yang dulunya diremehkan, dianggap kerja tidak jelas atau dibilang buang-buang waktu. Justru cerita itu yang membuat penonton terhubung secara emosional dan setia mengikuti perjalanan mereka. Platform menggaji kreator bukan cuma dari iklan, ada bonus performa, undangan event, brand deal, hingga afiliasi. Tapi semua itu datang setelah satu hal terpenuhi, kepercayaan penonton. Tanpa penonton yang percaya, angka besar pun tidak berarti. Kebiasaan lain yang sering dimiliki kreator sukses adalah mau belajar hal teknis. Mereka belajar edit video, memahami judul, thumbnail, dan jam upload. Mereka tahu kapan audiensnya aktif dan kapan harus posting ulang dengan sudut pandang berbeda. Banyak yang mengira harus punya alat mahal. Faktanya, banyak kreator besar memulai hanya dengan HP kentang dan cahaya seadanya. Yang membedakan bukan alatnya, tapi ceritanya. Platform sangat menyukai konten yang terasa jujur dan manusiawi. Menariknya lagi, usia bukan penghalang. Ada yang baru mulai serius bikin konten setelah menikah, punya anak, bahkan setelah pensiun dari pekerjaan lama. Dunia digital memberi kesempatan kedua, ketiga, bahkan ke 1000 bagi siapapun yang mau mencoba. Soal konsistensi, ini bagian paling berat. Di awal video sepi, like sedikit, komentar hampir nol. Tapi kreator yang paham proses akan tetap upload karena mereka tahu algoritma itu seperti orang yang sedang mengamati kebiasaan kita.
Kreator konten yang sukses biasanya punya satu kebiasaan penting. Mereka selalu mengajak penonton terlibat. Mereka bertanya, memancing opini, dan membuat penonton merasa suaranya penting. Inilah alasan komentar menjadi bahan viral. Kalau kamu perhatikan, kreator yang digaji platform jarang berhenti di satu jenis konten. Mereka bereksperimen, mengamati respon, lalu menguatkan yang berhasil. Gagal bukan akhir, tapi data. Sekarang platform bukan lagi tempat hiburan semata, tapi ladang pekerjaan baru. Anak muda, orang tua, siapapun bisa membangun karir digital asal paham arah dan mau konsisten. Pertanyaannya sekarang, kamu masih mau jadi penonton selamanya atau mulai jadi bagian dari cerita ini? Tulis di komentar, kamu lebih tertarik mulai dari YouTube, Facebook, atau platform lain. Karena siapa tahu, cerita kamu berikutnya lah yang akan viral.